Perkenalkan, kami dari kelompok 24. Saya Mutawalina Putri. Rizky Fitrananda. Jadi sini kami akan menjelaskan tentang praktikum robotika modul 3. Perkenalkan, nama saya Ramelia dengan NIM 2310953032. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pada praktikum robotika yaitu modul 3, pengenalan dan simulasi ROS. Di mana di sini pada modul ada pendahuluan, tujuan, alat dan bahan, ada Ubuntu dan ROS. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu terkait Ubuntu. Ubuntu itu sendiri adalah sistem operasi atau OS berbasis kernel Linux yang bersifat sumber terbuka atau open source. Ubuntu itu merupakan salah satu sistem operasi yang rutin merilis update yang stabil dan berkualitas. Update dilakukan setiap 6 bulan sekali untuk yang reguler dan 2 tahun sekali untuk versi long term service atau LTS. Sistem operasi Ubuntu cocok digunakan di berbagai perangkat, mulai dari komputer atau laptop, mobile, hingga penggunaan di server. Secara fungsional, Ubuntu itu bertindak sebagai pengelola sumber daya perangkat keras atau hardware dan penyedia antarmuka bagi pengguna agar dapat menjalankan berbagai aplikasi, serupa dengan peran yang dijalankan oleh Microsoft Windows atau Mac OS pada MacBook. Lalu untuk materi kedua itu ada ROS atau Robot Operating System, yang dimana dia itu adalah sebuah kerangka kerja atau framework yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antar perangkat lunak pada sistem robotika. ROS memungkinkan berbagai bagian robot seperti sensor, otak kendali, dan motor penggerak untuk saling bertukar data secara efisien tanpa harus terhubung secara fisik melalui pengabelan yang rumit. Sebagai sebuah metasistem operasi, ROS menyediakan lapisan abstraksi perangkat keras, kendali perangkat tingkat rendah, serta implementasi fungsionalitas yang umum digunakan dalam pengembangan robotika. Yang Adapun yang pertama itu antarmuka pengiriman pesan antar proses. ROS itu menyediakan infrastruktur penyampaian pesan atau message interface yang memungkinkan komunikasi antar dua program atau proses yang berbeda. Sebagai contoh, sebuah proses kamera dapat melakukan pengolahan citra untuk menemukan koordinat objek tertentu. Kemudian, koordinat tersebut dikirimkan ke proses pelacak atau tracker. Proses pelacak selanjutnya akan melakukan instruksi pelacakan citra dengan menggerakkan motor. Hal ini dikategorikan sebagai komunikasi antar proses karena terdapat dua proses mandiri yang saling bertukar data untuk mencapai satu tujuan fungsional. Lalu yang kedua itu ada fitur menyerupai sistem operasi. Meskipun menyandang nama operating system, ROS bukanlah sistem operasi konvensional dalam pengertian tradisional. ROS merupakan sebuah metasistem operasi yang menyediakan fungsionalitas operasi standar, seperti abstraksi perangkat keras, manajemen paket, pengalokasian sumber daya, serta manajemen proses yang memfasilitasi jalannya di aplikasi robotika di atas sistem operasi host. Lalu yang ketiga itu dukungan dan alat bahasa pemrograman tingkat tinggi. Salah satu keunggulan signifikan dari ROS adalah dukungannya terhadap berbagai bahasa pemrograman populer yang digunakan dalam riset robotika, terutama C++, Python, dan Lisp. Selain itu, terdapat dukungan eksperimental untuk bahasa lain seperti C, Pagar, Java, and Node.js. ROS menyediakan klien library seperti ROS CPP dan ROS SPI yang memungkinkan pengembangan untuk mengakses seluruh fungsionalitas ROS dalam bahasa-bahasa tersebut. Sebagai contoh, jika pengembang ingin mengimplementasikan aplikasi Android yang memanfaatkan fitur ROS, perpustakaan ROS Java dapat digunakan secara langsung. Lalu yang keempat, ketersediaan perpustakaan pihak ketiga. Kerangka kerja ROS telah terintegrasi secara natif dengan berbagai perpustakaan pihak ketiga yang paling populer di industri. Contohnya adalah integrasi dengan OpenCV untuk kebutuhan fisik komputer dan PCL atau Point Cloud Library untuk persepsi robot dalam lingkungan 3D. Integrasi ini memperkuat kapabilitas ROS, memungkinkan pengembangan untuk membangun aplikasi yang lebih kompleks dan tangguh. Lalu yang kelima itu algoritma siap pakai. ROS menyediakan implementasi berbagai algoritma robotika populer yang telah teruji dengan siap digunakan. Hal ini mencakup algoritma kendali PID, algoritma SLM untuk pemetaan lingkungan secara real time, serta berbagai algoritma perencanaan jalur atau path planning untuk navigasi otonom. Lalu yang keenam, kemudahan dalam pembuatan prototipe. Ketersediaan algoritma off-the-shelf dan paket-paket modular memberikan keuntungan besar dalam efisiensi waktu pengembangan. Pengembang dapat dengan mudah membuat prototipe robot, misalnya robot seluler, dengan melakukan penyesuaian pada paket robot seluler, dengan melakukan penyesuaian pada paket robot seluler yang sudah tersedia di repositori publik ROS.
Karena sebagian besar paket bersifat open source, repositori tersebut dapat digunakan kembali baik untuk tujuan komersial maupun penelitian, sehingga secara signifikan mengurangi waktu pengembangan perangkat lunak robotika. Lalu yang ketujuh, dukungan ekosistem atau masyarakat. Populitas dan pesatnya perkembangan ROS didorong oleh dukungan komunitas pengembang global yang sangat aktif. Pengembang dari seluruh dunia secara berkelanjutan melakukan pemeliharaan dan pengembangan paket-paket ROS. Dukungan teknis dapat diakses melalui platform seperti ROS Answer untuk tanya jawab teknis berkaitan bug atau konfigurasi, serta ROS Discord sebagai forum diskusi untuk topik-topik umum dan publikasi berita terbaru terkait pengembangan ekosistem ROS. Lalu yang terakhir, alat dan simulator yang luas. ROS dilengkapi dengan berbagai baris perintah, command line, dan alat GUI untuk kebutuhan debugging, visualisasi, serta simulasi. Alat-alat ini sangat krusial dalam siklus pengembangan robot. Sebagai contoh, RVS atau ROS Visualization digunakan untuk memvisualisasikan data dari sensor seperti kamera, pemindai laser, LEDR, dan untuk pengukuran inersia atau MU. Untuk kebutuhan simulasi fisik yang lebih mendalam, terdapat simulator gazebo yang mensimulasikan dinamika fisik robot dalam lingkungan virtual 3D yang realistis. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Kan nama saya Misaul Rahbaina Putri. Saya di sini akan menjelaskan materi dari arsitektur dan konsep ROS, lalu konsep komputasi ROS. Jadi untuk yang pertama, jadi secara umum ROS itu kan merupakan sebuah framework yang digunakan untuk mempermudah komunikasi antar program dalam sistem robotika. Nah, ROS memungkinkan beberapa program atau proses yang berjalan secara independen untuk saling bertukar data dengan lebih mudah dan terstruktur. Nah, dalam sistem robotika, terdapat berbagai komponen seperti sensor, aktuator, dan unit komputasi. Masing-masing komponen biasanya dijalankan oleh program yang berbeda. Agar seluruh komponen tersebut dapat bekerja sebagai satu sistem yang terintegrasi, diperlukan mekanisme komunikasi yang efisien. Disinilah peran ROS digunakan. Nah, pada gambar 3.1, blok robot dan aktuator, dapat dilihat bahwa sensor dan aktuator itu terhubung melalui sebuah computing unit. Sensor berfungsi mengirimkan data kondisi lingkungan ke unit komputasi, kemudian unit komputasi akan memproses data tersebut dan mengirimkan perintah ke aktuator untuk melakukan aksi tersebut. Lalu selanjutnya pada diagram kerja ROS, jadi lihat komunikasi. Jadi di sini dalam ROS setiap program itu disebut sebagai node. Ketika node dijalankan, node akan melakukan registrasi ke ROS master. Nah, ROS master ini berfungsi sebagai pusat pengelola komunikasi antar node. Node yang mengirim data disebut publisher, node yang menerima data itu disebut subscriber. Lalu eh, dia ada ROS topik sama ROS message. Nanti itu dibahas. Pokoknya kalau ROS topik itu merupakan komunikasi satu arah. ROS message itu komunikasi dua arah. Hmm, Lalu apabila node publisher dan subscriber menggunakan data yang sama, maka ROS master akan menghubungkan kedua node sehingga komunikasi dapat dilakukan secara langsung. Data yang ditukarkan antar node itu disebut ROS message. eh Data tersebut dikirim melalui jalur komunikasi virtual yang disebut ROS topic. Dengan mekanisme ini, pertukaran data antar program menjadi lebih kompleks, lebih sederhana, lebih fleksibel, dan mudah dikembangkan untuk sistem robotika yang kompleks. Lalu untuk konsep komputasi ROS, yang pertama itu adalah ROS-node. ROS-node ini merupakan unit program atau progres yang menjalankan fungsi tertentu pada robot. Misalnya membaca sensor atau mengendalikan motor. Yang kedua itu ada ROS Master. ROS Master ini berfungsi sebagai pusat koordinasi komunikasi antar node sehingga
Setiap node dapat saling menemukan dan berkomunikasi. Lalu ada server parameter ROS, yaitu tempat penyimpanan parameter atau konfigurasi sistem yang dapat diakses oleh node selama program berjalan. Selanjutnya itu ROS topic. ROS topic itu topik itu merupakan media komunikasi antar node yang digunakan untuk mengirim data dan menerima data secara asinkronus menggunakan mekanisme publish dan subscribe. Lalu ada ROS message. ROS message ini merupakan berupa tipe data sederhana seperti integer dan string maupun data khusus yang dibuat sesuai kebutuhan aplikasi robotika. Lalu ROS service yang dimana merupakan ROS service ini menggunakan pola komunikasi sinkron berbasis permintaan atau request atau replay. Mekanisme ini berupa pemanggilan fungsi yang hanya dieksekusi saat node klien mengirimkan permintaan tertentu. Node yang menyediakan layanan disebut server, yang memanggil itu disebut klien. Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Perkenalkan, saya Rizky Fitrananda dengan MD 310 95248. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari modul 3 Praktikum Robotika dengan judul pengenalan dan simulasi ROS. Untuk penjelasan saya akan menjelaskan di bagian 3.4.3 yang mengenai teori dasar dari robot. Pada perancangan robot terdapat komponen seperti link dan join yang perlu diatur sesuai dengan fungsi dan tujuan robot yang dibuat. Link mempresentasikan komponen secara fisik pada robot, sedangkan join mempresentasikan bagaimana pergerakan antara satu link dengan link lainnya. Jadi kalau kita misalkan kalau pada lengan tuh link itu merupakan batang tulang dan join itu merupakan siku atau sendi. Pada pembuatan link ataupun joins kita perlu memperhatikan beberapa poin, seperti yang pertama itu bagian robot yang bergerak relatif berdasarkan bagian robot lainnya. Yang kedua, robot yang tidak bergerak relatif berdasarkan bagian robot lainnya namun terletak pada bagian robot yang lain. Dalam pembuatan robot terdapat jenis-jenis join. Yang pertama itu ada jenis revolute, merupakan gerakan rotasi yang memiliki minimal dan maksimal sudut rotasi. Terus ada continuous, merupakan gerakan rotasi yang tidak memiliki batas sudut. Yang ketiga ada prismatic, merupakan pergerakan join secara linear dengan memiliki batas posisi. Yang terakhir yang keempat merupakan join yang memiliki itu fixed, merupakan join yang memiliki posisi tetap yang tidak berubah terhadap parent link. Untuk selanjutnya untuk 3.4.4 mengenai URDF. URDF itu merupakan kependekan dari Unified Robot Descriptive Format, merupakan format dalam perancang robot yang digunakan dalam ROS. Penggunaan URDF merupakan XML yang dideklarasikan seperti penggunaan tree. Pendeklarasian dari URDF biasanya robot name dengan kutip my_robot. Lalu baru kita deklarasikan URDF-nya. Untuk tag link-nya itu tag link digunakan dalam melakukan perencanaan pada robot. Tag link memiliki beberapa properties, yaitu yang pertama itu visual, merupakan bentuk visual yang dilihat pada pemodelan, yaitu ada geometri, origin, dan material. Terus ada collision, merupakan bagian dari fisik collision calculation. Itu ada geometri dan origin, itu kurang lebih sama dengan visual dan dapat dikopi dari properties visual. Yang ketiga itu ada inersial, digunakan dalam penentuan hukum fisika, namun pada penentuan respon link terhadap gaya. Yang pertama itu ada massa dari link. Yang kedua itu ada origin, titik tengah dari massa. Itu inersia, rotasi, inersial matrix. Untuk tag join itu digunakan untuk mempresentasikan pergerakan join terhadap link. Tag join merupakan bagian penting dalam penentuan pergerakan robot. Pada perancangan join pada robot memerlukan beberapa properties sebagai berikut. Yang pertama itu ada name, merupakan nama dari join. Terus ada type,
merupakan jenis join yang akan kita gunakan. Terus ada parent and child. Link mempresentasikan hubungan antar link. Terus ada yang keempat, ada origin, hubungan keterkaitan antara dua link sebelum terdapat pergerakan. Yang kelima itu ada axis, yaitu koordinat join bergerak. Yang terakhir ada limit. Ada juga upper dan lower, merupakan batas dari pergerakan join. Terus velocity, batas kecepatan, effort, batas pada robot. Menjelaskan tentang percobaan 1 praktikum robotika modul 3. Percobaan satu ini terkait turtle sim dengan arrow keyboard, di mana untuk keyboardnya ini sebagai publisher. Dia ada dua node, yang dimana untuk keyboardnya ini sebagai publisher, sedangkan turtle sim ini sebagai subscriber. Nah, jadi yang pertama tuh kita yang ROS core, yang dimana dia tuh nanti ada parameternya, yaitu ada ROS distro itu Netic, dan ROS versionnya itu 1.16. Ini untuk node-nya. Terus setelah itu kita untuk Rosrum. untuk Rosron di sini kita memanggil turtle sim itu kita memakai Rosron. Oke, selanjutnya untuk ROS topik ini adalah komunikasi dalam satu arah, yang dimana di sini kita memiliki dua node. Node pertama turtle sim, node kedua itu keyboard sendiri. Nah kan tadi untuk ROS topik nih, gimana sih kita mengetahui dia tuh siapa sih publisher, siapa sih subscriber? Kita pakai ROS topik info underscore delta 1 cmdfile, yang mana publishernya itu adalah keyboard, terus subscribernya itu adalah turtle sim. Terus service ini dia tuh untuk pemanggilan, misalkan kan ini kita harus run dulu untuk keyboardnya, jadi kita pakai arrow service kayak nih. Kita ketik raw service, jangan kalau reset ya, kan raw service list. Nah terus raw service kalau resetnya dia baru kembali menjadi Eko dulu. Nah, Eko. Nih dia Eko nih untuk posenya. Nah kan ini dia gerakkan pakai keyboard. Udah ada jalan ya. Nah jadi kayak gini jalannya. Nah tapi kalau mau balikin dari awal kita tekan kalau reset lagi. Naik dari awal. Program percobaan 2 ini perbedaannya dengan percobaan 1. Percobaan 2 itu kan tadi kita ngeset node 2 nya itu pakai keyboard. Kalau di percobaan 2 kita set node 2 nya itu langsung diperintah di sini. Jadi kita buat node 2 nya itu perintah draw square. Jadi ini sebagai publishernya, nanti turtle sim itu sebagai subscribernya. Jadi ketika dia tuh nanti otomatis turtle-nya membuat kotak atau square. Lama ya? Betul mana yang tahu? Kali ini untuk percobaan 2 yang untuk kendali mobile manipulator. Yang pertama itu kita ketikkan cd captain underscore s, lalu kita lakukan kompilasi untuk memastikan tidak ada kode yang rusak dengan memasukkan captain underscore mac. Lalu kita ketik source level 1 bus agar komponen tahu di mana robot itu berada. Nah, di sini adalah posisi-posisi dari setiap komponen dari robot tersebut. Setelah ini kita akan mengetik Roslan mobile manipulator body mobile manipulator gazebo Labs untuk melaunching dari tampilan gazebo dari ini.
Lo tampilan akan seperti yang bisa dilihat dalam layar. Jadi nanti karena kita akan memasukkan rows topik echo, jadi di sini keluar angka-angka real, yang dimana ini merupakan posisi robot saat ini. Lalu nanti habis itu Habis ini. Habis itu kita kan kita ketikkan ini restoran dalam tulis keyboard. Ini tuh untuk menginisiasikan tombol-tombol pada keyboard ini sebagai publisher, yang dimana tombol pada keyboard ini akan menjadi penggerak atau pemberi perintah kepada pada robot mobile. Jadi tekan I maka robot akan maju, dan koma robot akan mundur. Jadi kini lanjut ke percobaan kedua yang B, yang itu kendali robot pada arm manipulator. Nah, di arm manipulator ini kita memakai kalau tadi itu dia memakai gazebo, sedangkan kalau ini memakai airflow, itu harus visual seperti ini visualnya. Nah, jadi untuk bentuknya kayak gini, jadi kita ke global option. Nah, di sini kan work tuh kayak gini. Kalau mau ngubah dia dalam tadi itu awalnya base air base. Nah, jadi ubah kayak gini pakai work. Nah, jadi dia pakai kayak gini. Terus dia tuh bisa untuk add kayak top wheels, elbow, bottom wheels nih, kita ketik add, terus access nih. Lalu dia nanti bakal gini. Nah, untuk untuk codingannya ini dedek kitkin workshop SRC mobile manipulator body URDF. URDF ini dia tuh kayak codingan yang dalam bentuk blueprint gitu. Terus sudah tuh kita lanjut. Nah, di sini jadi dia tuh bakalan memanggil join start publisher sama robot start publisher. Nah, dia tuh join ini juga memanggil, sedangkan robot ini juga memanggil. Kenapa? Kalau join tuh dia nih, join start publisher, dia bakalan memanggil robot arm manipulator ini. Kalau robot start ini dia tuh penerjemah untuk robot arm manipulatornya. Jadi kita bisa menggerakkannya seperti ini. Nah, kenapa dia bukan dalam bentuk derajat? Kenapa dia bentuk radian? Karena emang ketentuan itu. Karena ini dia tuh standar internasional memakai radian. Airfis ini dia sebagai subscriber ROS visual. Jadi kalau oke, sekian, thank you. Jadi untuk percobaan selanjutnya itu integrasi komunikasi serial ROS dan microcontroller. Nah, ini yang pertama itu kita membuat model digital URDF. Yang pertama itu kita masuk ke folder Catkin WS ini yang udah ada di komputer ini. Habis itu kita nano URDF untuk memasukkan codingan yang dimana untuk visual ya untuk visualnya. Lalu kita masukkan juga codingan launch display-nya. Habis itu kita Catkin make untuk mengetahui errornya. Jika udah nggak ada error, kita lanjut ke source devel setup. Lalu jika udah, kita lanjut ke yang microcontroller itu di Visual Studio Code. Kita masuk ke main CPP-nya. Jadi untuk codingannya, yang pertama itu config dynamic cell, itu untuk config join-joinnya. Habis itu kita konversi derajat ke radian. Radian ke derajat. Lalu habis itu kita callback rows dan ini setup output, dan lalu kita looping agar bisa jalan terus. Habis itu kalau udah kita buka di terminal baru. Ini kita buat node kedua. Node keduanya itu tensi.
Nih, Teensy ini sebagai node keduanya. Kan tadi node pertamanya visual. Nah, setelah kita hubungkan node keduanya, lalu kita buka terminal baru ini untuk sebagai ROS core-nya ini atau ROS masternya untuk menghubungkan node 1 dan node 2-nya. Setelah terhubung, kita buka RViz-nya. Ini kan kondisinya antara Teensy dan visualnya udah terhubung. Cara kita menggerakkan antara robot dan armanipatornya. Di sini kita bisa setting pergerakan dari robotnya. Dan ini untuk mereset. Oke, sekian. Terima kasih. Oke, baik. Sekian penjelasan percobaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're